Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Tak tahu ini ya, kita selalu mengevaluasi, tapi evaluasi ini nampaknya tidak pernah ada tindak lanjut. Terutama yang pertama adalah tentang BTS, by the service. Ini pernah menjadi pembahasan kita, tetapi belum kita tindak lanjuti untuk kita bahas bersama secara mendalam. Karena dari segi anggaran cukup besar dan saya dapat informasi bahwasanya tahun ini masih lanjut. Anggarannya lebih daripada 600 miliar. Yang berawal dulunya hanya sekitar 250. Dulu hanya 5 kota, sekarang menjadi 10 kota. Output dan outcome-nya juga belum begitu jelas tampak. Sementara ada daerah lain, kami pernah minta itu, saya waktu itu Pak Dirjen nyampai sepakat bahwasanya 50 miliar satu kota. Sementara ada kebutuhan daerah lain hanya minta 10 miliar saja, itu sampai sekarang tidak terpenuhi. Sampai 2024. Saya sampaikan bahwasanya perkembangan Kota Pekanbaru itu cukup pesat, sehingga macet. Dan ada daerah pelebaran dari Kota Pekanbaru itu masyarakat tidak punya akses transportasi. Ya, misalnya di Rimbo Panjang, Kualu, mereka tidak punya akses transportasi. Nah, sebetulnya bisa ditarik transportasi metro, Transmetro Pekanbaru itu ditarik ke arah ke Kampar, tapi mereka pelaksana dari Transmetro itu BUMD pelakunya, itu minta dukungan dari Kementerian Perhubungan karena yang akan dilewatinya adalah jalan nasional. Kota Pekanbaru sudah mensubsidi Transmetro itu melalui BUMD itu 19 miliar per tahun. Mereka minta dukungan ada 10 miliar. Ini sudah saya sampaikan semenjak 2022. Sampai sekarang itu belum terwujud juga. Ya, kesetaraan atau keadilan lah. Di daerah lain 50 miliar satu kota, yang melaksanakannya adalah swasta murni. Ini yang melaksanakan BUMD, tapi tidak mendapat tanggapan dari kementerian. Begitu juga dengan bis perintis, Pak. Bis perintis, saya sudah ajukan beberapa bis perintis, tapi katanya Riau tidak mendapatkan bis perintis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jembatan timbang di Muara Lembu, dibangun kalau tidak salah 2022 selesai. Tapi pembangunannya itu sangat kacau sekali. Itu perlu dicek oleh, kalau perlu Pak Menteri cek, itu belum apa-apa sudah hancur itu jalannya. Dan bangunannya kacau. Saya ke sana itu malu sekali. Ya. Dan saya menanyakan apa fungsinya sampai sekarang tidak berfungsi, hanya lewat, ditimbang, lewat saja, timbang, lewat saja. Kemudian bangunannya itu hancur, sangat-sangat tidak, ya sebagai dana yang begitu besar, biasanya pembangunan melalui dana APBN itu cukup bagus, tetapi ini pengerjaannya sama dengan terminal Bangkinang waktu itu buruk sekali, sangat buruk begitu. Kemudian saya tidak tahu kenapa Pekanbaru, Riau ini tidak menjadi perhatian, termasuk tadi saya sampaikan mudik gratis itu dilewati saja hanya Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Utara begitu. Selanjutnya yang keenam adalah bandara, Pak. Ini berulang kali saya sampaikan. Bandara yang sudah diserah terimakan oleh Kabupaten Inhu ke
kementerian itu adalah Japura. Nah, tahun kemarin ada anggarannya, kegiatannya, tahun ini enggak tahu saya. Dari segi urgensi, Japura ini, Inhu ini, itu tidak akan ada orang naik dari Pekanbaru ke Japura, Pak. Karena jaraknya kalau naik bis, naik mobil kita dari Sultan Syarif Kasim itu ke Japura itu hanya sekitar 3 jam. Orang tidak akan naik pesawat gitu. Nah, saya ngusulkan dan masyarakat Riau ngusulkan, Provinsi Riau, itu kalau mau diaktifkan satu-satunya bandara itu yang dibutuhkan adalah Bandara Tempuling, Pak. Yaitu Kabupaten Inhil, Tembilahan. Itu jarak dari Pekanbaru itu 9 jam naik mobil. Itu sangat layak apabila itu dihidupkan. Ini bandara dibangun oleh daerah tadinya, sudah diserah terimakan ke Kementerian Perhubungan, tapi masih banyak alasan Kementerian Perhubungan sampai sekarang saya tidak mendapatkan jawabannya. Apa hambatan Kementerian Perhubungan tidak menerima? Kalau alasannya mungkin bangunannya yang perlu diperbaiki, dari segi aturan, daerah tidak akan mungkin lagi memasukkan anggaran ke bandara tersebut, karena kewenangannya sudah dipindahkan, secara kewenangan sudah menjadi kewenangan kementerian. Tidak mungkin di Dinas Perhubungan itu ada pos anggaran untuk bandara, Pak. Jadi kementerian jangan beralasan, oh ini perlu direhab, ini perlu direhab. Tidak akan ada, secara regulasi daerah tidak bisa menganggarkan, Pak. Jadi artinya Kementerian Perhubungan, karena ini adalah perhubungan udara, sudah menjadi kewenangan pusat, harus terima apa adanya begitu. Karena amanat undang-undang begitu. Jangan diminta daerah merehab segala macam harus jadi dulu. Ya justru kementerian yang akan merehab, mengaktifkannya. Dan saya berharap minta kepada Kementerian Perhubungan terima apa adanya. Jangan minta daerah memasukkan anggaran ke sana, tidak akan pernah, Pak. Ini sekali lagi, walaupun ini adalah dana APBD, ini uang rakyat, perlu diselamatkan. Saya katakan untuk Bandara Japura ini buatlah, kalau memang sudah menjadi aset Kementerian Perhubungan, buat untuk apa kayak bandara tersebut. Tapi mau diaktifkan, aktifkan tuh Bandara Tempuling, Pak. Ya, bandara di Kabupaten Inhil, ibu kotanya Tembilahan. Jadi ini beberapa catatan saya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Tadi juga sampaikan masalah terminal tipe A, ternyata di seluruh provinsi ini kasusnya sama. Saya usulkan ada semacam, ya selain kegiatan-kegiatan lain, ada, saya lihat di Semarang kemarin itu ada MPP ya, Mall Pelayanan Terpadu di situ. Nah, ini perlu menjadi contoh, tetapi bisa juga untuk memicu dan mengajak masyarakat masuk ke terminal itu adalah dengan adanya shuttle bis ya, yang bolak-balik ke terminal. Itu sehingga masyarakat ketika turun di terminal mereka tidak berpikir harus naik mengeluarkan uang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.